Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Mejatu Ilma. Dan saya 2006051100075. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-6, yaitu Advanced Sort. Nah, pada modul ini, perintahnya pada modul 2 Simple Sorting, Anda telah melakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma sorting sederhana. Pada praktikum kali ini, lakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma merge sort, cell sort, quick sort, dengan ketentuan sebagai berikut. Karena saya bernim ganjil, maka perintah yang dilakukan merge sort untuk pengurutan berdasarkan NIM, cell sort untuk pengurutan berdasarkan nama, dan quick sort untuk pengurutan berdasarkan NIM. Oke, kita langsung ke NetBeans. Nah, yang pertama pada kelas mahasiswa ini tidak saya rubah sama seperti pada modul sebelumnya. Di sini sama persis, tidak ada yang dirubah. Lalu untuk yang kelas data array, di kelas data array itu diubah, ditambahin metode merge sort, di mana ada dibuat objek merge workspace dari mahasiswa, lalu ada remerge sort workspace 0 and element min 1. Nah, ini kembalinya ke ini merge sort ini, ke metode merge sort, mana argumennya yaitu workspace, merge sort 0, integer lower bound, integer upper bound. Tapi di sini saya disingkat. Dengan kondisi jika lower bound sama dengan up bound, maka dia akan mereturn. Nah, jika else atau salah, maka integer mid sama dengan low bound plus up bound dibagi 2. Dengan memanggil metode merge sort sendiri, dengan argumen workspace, low bound, dan mid, memanggil merge sort lagi untuk dengan argumen workspace, mid, plus 1, dan plus dan upper bound, lalu memanggil metode merge, workspace, low bound, mid, plus 1, dan up bound. Nah, untuk metode merge sendiri dengan argumen array mahasiswa workspace, integer low index, integer high index, dan integer up bound. Lalu di sini ada deklarasi variabel J dengan tipe integer sama dengan 0, integer low bound sama dengan low index, lalu variabel mid sama dengan high index min 1, lalu variabel n item sama dengan up bound min low bound plus 1. Lalu ada looping while atau berulangan while dengan low index lebih kecil sama dengan mid, dan n high index lebih kecil sama dengan up bound, dengan kondisi jika NIM mahasiswa array low index lebih kecil dari NIM mahasiswa array high index, maka array workspace J increment sama dengan array mahasiswa low index increment. Nah, jika else atau salah, maka array workspace J increment sama dengan array mahasiswa high index increment. Lalu ada while lagi, perulangan while dengan low index lebih kecil sama dengan mid, maka array workspace J increment sama dengan array mahasiswa low index increment. Lalu ada while lagi dengan high index lebih kecil sama dengan upper bound, maka array workspace J increment sama dengan array mahasiswa high index increment. Lalu ada perulangan for untuk J sama dengan 0, ini batasnya, batas minimalnya J 0 dan maksimalnya J kurang dari n item J increment. Maka untuk array mahasiswa low bound plus J sama dengan workspace array J. Itu untuk yang metode merge sort. Lalu untuk yang metode cell sort, ada yang pertama deklarasi integer in, out, lalu mahasiswa temporer, lalu ada integer h sama dengan n elemen dibagi 2, ini untuk
jaraknya untuk rentang batasnya. Lalu ada perulangan while dengan H kurang dari 0, maka ada perulangan for dengan batasnya H dan batas atasnya n element, out increment, dengan temporer sama dengan array mahasiswa out, in sama dengan out, lalu ada while lagi dengan in lebih besar dari H-1, and nama temporer.get nama compare to mahasiswa array mahasiswa in min H get nama, dengan array mahasiswa in sama dengan array mahasiswa in min H, dengan in min sama dengan H, lalu ada mahasiswa array in sama dengan temporer, dan H sama dengan 2. Lalu untuk yang metode quick short, yang pertama ada quick short, dia menggunakan metode quick short yang nanti dijelaskan di bawahnya dengan argumen 0 and element min 1. Lalu untuk metode quick short dengan argumen integer batas kiri dan integer batas kanan, dengan kondisi jika batas kanan dikurangi batas kiri sama dengan lebih kecil atau sama dengan 0, maka dia akan mereturn atau mengembalikan nilai. Dan jika else atau salah, maka variable pivot dengan tipe long sama dengan array mahasiswa batas nim mahasiswa array batas kanan, lalu integer partition it batas kiri, batas kanan pivot, lalu dia menggunakan metode itu sendiri, quick short, dengan argumen batas kiri, partisi min 1, lalu digunakan lagi quick short, partisi plus 1, dan batas kanan. Lalu untuk yang metode partition it, dengan argumen batas kiri, batas kanan, dan long pivot, lalu di sini inisialisasi dari variabel indeks kiri yaitu batas kiri min 1, untuk indeks kanan yaitu batas kanan, hanya batas kanan. Kalau yang di sebelumnya kan ada plus 1, di sini hanya batas kanan. Lalu ada perulangan jika true atau jika benar, maka di dalam perulangan tersebut ada perulangan lagi di mana indeks kiri lebih kecil dari batas kanan dan mahasiswa lebih array mahasiswa indeks kiri increment lebih kecil dari pivot. Lalu ada while lagi, indeks kanan lebih besar dari batas kiri dan array mahasiswa indeks kanan decrement lebih besar dari pivot, dengan kondisi jika indeks kiri lebih besar sama dengan indeks kanan, maka dia akan break atau menghentikan perulangan, dan jika else atau salah, dia akan melakukan swap atau pertukaran antara indeks kiri dan indeks kanan. Lalu jika dia tidak while true ini, jika dia salah, maka dia akan melakukan pertukaran antara indeks kiri dan batas kanan. Dan yang terakhir mereturn ke indeks kiri. Nah, lalu untuk kelas data array app, di sini yang sebelumnya sama seperti modul sebelumnya. Lalu ada tambahan karena di sini kita disuruh untuk menggunakan metode merge sort, lalu metode cell sort, dan metode quick sort. Lalu dia awalnya mencetak output setelah diurutkan berdasarkan nim dengan merge sort, setelah diurutkan nim berdasarkan nama dengan cell sort, setelah diurutkan berdasarkan nim dengan quick sort. Oke, langsung kita coba jalankan programnya. Langsung kita compile. Oke, ini. Nah, yang atas sama ya, yang beda cuma di bawah. Yang pertama ini setelah diurutkan yang pertama kan ini sebelum diurutkan masih acak-acak datanya. Lalu ini setelah diurutkan berdasarkan nim dengan merge sort, berdasarkan nim udah urut 00, 10, 20, 30, dan seterusnya sampai 80. Lalu ini berdasarkan nama dengan cell sort, Agung, Ahmad, Arina, ini A, H, I, J, R, S. Sudah urut, yang terakhir berdasarkan nim dengan quick sort. Nah, di sini 00, 10, 20, seterusnya sampai 80.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima